Halo, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Melisa Panjaitan. Saya dari kelas 11 IPS 2. Di sini saya akan menjelaskan menurut pengetahuan saya tentang bab 1 ini dengan judul Harmonisasi Hak dan Kewajiban Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila. Harmonisasi hak dan kewajiban. Apa itu harmonisasi? Harmonisasi adalah keselarasan. Di bab 1 ini kita akan mempelajari tentang harmonisasi dan hak kewajiban. Ada 3 kata yang akan saya ambil, yaitu 1 hak dan 2 kewajiban, dan yang ketiga adalah perspektif. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu hak. Hak adalah segala sesuatu yang kita dapatkan atau kita terima dengan penuh tanggung jawab. Contohnya ialah hak kita untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Kalau kita mau menuntut suatu hak, kita harus mampu melakukan kewajiban terlebih dahulu. Saya rasa kita sudah paham dan mengerti apa itu hak. Baik, saya akan lanjut mengambil kata kedua, yaitu kewajiban. Teman-teman, pantaskah kita mendapatkan hak tanpa melakukan kewajiban? Misalnya, saya buat contoh. Dalam suatu pekerjaan, perannya adalah saya dan teman-teman semuanya. Baik, jika teman-teman semua bersusah payah bekerja sementara saya bermalas-malasan, dan pada saat gajian, pantaskah saya mendapatkan upah yang lebih besar sementara tadi saya bilang saya hanya bermalas-malasan? Tidakkah teman-teman semua berpikir, mengapa saya mendapatkan upah yang besar sementara teman-teman bersusah payah? Nah, tidak adil, bukan? Maka dari itu, untuk mendapatkan upah yang besar, maka saya harus bekerja lebih giat atau rajin. Nah, sama seperti hak dan kewajiban. Jika saya mau menuntut hak, maka saya harus melakukan kewajiban terlebih dahulu. Oke, sebelumnya, tahu nggak sih pengertian kewajiban itu apa? Nah, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilaksanakan atau suatu keharusan. Oke, lanjut ke kata ketiga. Perspektif. Apa sih perspektif itu? Jadi, perspektif itu adalah sudut pandang atau cara pandang. Dan lanjut kita ke HAM, hak asasi manusia. Apa itu HAM? HAM ialah hak dasar manusia menurut kodratnya. Perlu kita ketahui semuanya. HAM memiliki ciri-ciri khusus. Salah satunya hakiki, universal, tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi. Apa yang dimaksud dengan hakiki? Hak asasi manusia, semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Itu HAM untuk seorang yang belum lahir juga sudah punya HAM. Sudah punya hak untuk bertahan hidup. Dan yang kedua, ada universal. Artinya, hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku, bangsa, gender, atau perbedaan lain. HAM ini harus adil, tidak boleh membeda-bedakan karena dia laki-laki dia harus dijunjung tinggi, tidak. Bukan berarti karena perempuan itu dilindungi, bukan berarti suka-suka wanita untuk laki-laki. Itu harus disamakan. Tidak boleh memandang derajatnya setinggi apapun. Dan yang ketiga, tidak dapat dicabut. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain. Tidak boleh membuat keputusan sendiri. Tidak boleh menghakimi sendiri. Harus ada keputusan bersama. Yang keempat, tidak dapat dibagi. Artinya, semua orang berhak mendapatkan semua haknya. Nah, itulah ciri-ciri dari HAM, hak asasi manusia. Kita akan melanjut lagi. Hak asasi manusia merupakan hak yang dimiliki oleh manusia yang tidak dapat dilanggar atau dipisahkan. Manusia tidak boleh menghakimi hak orang. Manusia tidak boleh memisahkannya. Karena apapun, hak itu adalah punya diri sendiri. Hakku ya hakku, hakmu ya hakmu. Jadi tidak boleh kita saling menghakimi. Kita tidak boleh melanggar, walaupun itu hanya punya kita sendiri. Kita tidak boleh sesuka hati kita untuk melanggarnya. Kita harus melakukannya itu dengan penuh tanggung jawab. Tidak boleh ngasal.
Hak dan kewajiban asasi nggak dapat dipisahkan. Mengapa? Ya karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya. Akan tetapi sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya dari antara kita warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Kan tetapi pada kenyataannya banyak masyarakat kita yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani hidupnya. Itu karena apa? Itu terjadi karena ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada, maka terjadi kesenjangan sosial dan berkepanjangan. Maka ada orang kaya yang terus mencari hartanya, sedangkan ini sudah miskin, tidak mau berusaha dia untuk menaikkan derajatnya. Dia hanya bisa bermalas-malasan. Ia tidak punya pola pikir, bagaimana saya untuk bangkit, bagaimana saya bisa bangkit, bagaimana saya bisa seperti mereka, bagaimana saya bisa merasakan hidup yang layak. Kalau dia mau bermalas-malasan, ia tidak akan bisa tidak bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Maka dari itu, ia harus berusaha bagaimanapun caranya. Ia itu harus menerapkan prinsip saya harus bisa maju. Saya tidak mau hidup seperti ini aja. Saya harus bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Saya harus bisa merasakan kehidupan yang layak. Saya harus berusaha dan terus berusaha. Substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Salah satu karakteristik hak dan kewajiban bersifat universal. Artinya, hak dan kewajiban asasi sesuatu yang dimiliki dan wajib dilakukan oleh setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, bangsa, agama, ras maupun golongan. Karena setiap warga Indonesia, masyarakat Indonesia wajib menegakkan hak asasi manusia atau HAM. Tetapi karakteristik penegakan hak asasi manusia berbeda antar negara dengan negara lainnya. Ternyata hak dan kewajiban juga sangat berkaitan dengan kelima sila Pancasila, di mana hubungannya itu yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan kewajiban untuk menghormati perbedaan agama. Contohnya, jika suatu agama, contohnya agama Kristen atau agama Islam sedang mengadakan wirid, maka kita yang agama lain itu harus bisa menghormati. Caranya itu supaya bisa menghargainya, ya kalau kita melewati suatu perkumpulan itu, kita tidak boleh mengganggunya. Jika kita lewat, jika perkumpulan itu diadakan di pinggir pasar, maka jika memang knalpotnya tidak layak untuk lewat, matikan mesin dan menyorongnya sampai melewati perkumpulan itu. Nah, yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menetapkan hak setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Di sini ada unsur pemersatu di antara warga satu dengan warga lainnya. Itu dibuat persatuan Indonesia itu dengan semangat gotong royong, saling bantu, saling menghormati, rela berkorban, dan menempatkan kepentingan bersama daripada kepentingan pribadi atau golongan. Dalam prinsip hak asasi manusia, di sini kita diajarkan supaya manusia, sesama manusia bergaul satu sama lain dalam semangat persaudaraan.
Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Di sini dalam kehidupan pemerintahan bernegara, bermasyarakat yang demokratis, menghargai hak setiap warga untuk bermusyawarah. Mufakat yang dilakukan tanpa ada tekanan, paksaan ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat. Di sini kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan ini tidak boleh satu orang pun yang memaksa sebuah HAM orang. Itu diucapkan harus terang-terangan, tidak boleh intervensi ataupun yang mengada-ngada. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat. Saya ambil contoh dalam sebuah RT atau RW. Ada pembagian sembako atau bantuan dari Pak Jokowi, di mana RT-nya ini harus mampu membagi ratakan sumbangan ini ke semua warganya yang ada dalam kampung itu. Tidak boleh memilih-milih. Misalnya, karena dia adalah adiknya abangku, jadi dia itu harus dapat. Sementara dia di RT lain, di kampung lain. Mereka ini ibarat kata branding lah perkampungan mereka. Tapi si RT ini karena dia yang pemegang sumbangan, dia lebih mementingkan adiknya ini. Sementara adiknya sudah mendapatkan sumbangan dari RT kampung dia. Sementara di RT sebuah perkampungan ini tempatnya si yang mau membagikan kepada adiknya ini masih kurang. Itu tidak adil. Jadi kalau diberi kesempatan untuk membagikan, maka bagikanlah dengan rata supaya tidak ada kecemburuan yang membuat satu keluarga itu sakit hati atau kecewa. Lanjut ke bagian 2. Hak dan kewajiban asasi manusia dalam nilai instrumental Pancasila. Nilai instrumental adalah penjabaran nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sampai dengan peraturan daerah. Hak dan kewajiban asasi manusia dijamin dan diatur oleh nilai-nilai instrumental Pancasila. Peraturan perundangan menjamin hak asasi manusia. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terutama pasal 28A sampai 28J. Yang kedua, ketentuan MPR nomor 27 garing MPR garing 1998 tentang hak asasi manusia. Di tab MPR terdapat piagam HAM Indonesia. Yang ketiga, ketentuan dalam Undang-Undang Organik. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Maksudnya di situ, kalau ada yang melakukan penyiksaan atau perlakuan atau kasar dia tidak ada sifat memanusiakan manusia, maka itu bisa kita laporkan karena itu dilindungi oleh Undang-Undang Republik Nomor 5 Tahun 1998. Kalau ada yang berbuat tingkah seperti itu, silakan lapor supaya ia mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.
Yang keempat, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Komitmen Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Dan yang kelima, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Komitmen Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Jadi kalau misalnya di dalam sebuah keluarga ada yang mengalami kekurangan, pasti ada orang yang bijak melakukan partisipasi untuk sumbangan dana. Misalnya ada bencana, mereka akan berpartisipasi untuk melakukan sebuah siaran supaya di mana orang-orang peduli kepada masyarakat yang kecil ini, supaya mereka bisa merasakan yang namanya berpakaian yang bagus, berpakaian yang layak, bisa makan yang enak, dan bisa minum, dan mereka bisa bertahan hidup sampai mereka bisa menentukan dan mempertimbangkan kehidupannya yang layak. Jadi semua itu, hak dan kewajiban itu masuk ke dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Semua tingkah dan perlakuan itu dilindungi oleh Undang-Undang Dasar sesuai dengan nomornya dan sesuai dengan perilaku tindakannya. Dan yang D, ketentuan dalam peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM. Dan yang kelima, ketentuan dalam peraturan pemerintahan atau PP. Dan yang enam, ketentuan dalam keputusan presiden atau Kepres. Dalam keputusan Presiden nomor 50 tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Keputusan Presiden nomor 83 tahun 1998 tentang pengesahan Konvensi nomor 87 tentang kebebasan berserikat dan perlindungan untuk berorganisasi. Yang ketiga, Keputusan Presiden nomor 31 tahun 2001 tentang pembentukan Pengadilan HAM. Dan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Baik, kita akan lanjut ke bagian 3, hak dan kewajiban asasi manusia dalam praksis sila-sila Pancasila. Apa sih nilai praksis itu? Nilai praksis adalah realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila berkembang, selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Mengapa begitu? Karena Pancasila merupakan ideologi yang terbuka. Hak asasi manusia atau HAM dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila dapat dilaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari oleh seluruh warga negara. Itu dilakukan atau diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Sikap positifnya ialah hormat menghormati, saling menghormati, tidak memaksa satu negara agama, mengakui persamaan derajat, saling mencintai, tenggang rasa kepada orang lain, tidak semena-mena, menjunjung tinggi nilai, berani membela kebenaran, hormat menghormati, dan bekerja sama. Menempatkan persatuan kesatuan, rela berkorban, cinta tanah air, bangga sebagai bangsa Indonesia, memajukan pergaulan demi persatuan. Mengutamakan kepentingan negara, tidak memaksakan kehendak, mengutamakan musyawarah, menerima dan melaksanakan setiap keputusan, mempertanggungjawabkan setiap keputusan, menjaga keseimbangan antara hak, menghormati hak-hak orang lain, suka memberi, menjauhi sikap pemerasan, menjauhi sifat boros, rela bekerja keras, menghargai hasil karya orang lain. Dan sikap itu ditunjukkan ada di dalam nilai sila-sila Pancasila. Yang saya bacakan sesuai dengan sila Pancasila. Lanjut ke bagian C, kasus pelanggaran hak asasi manusia. 1.
Penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Penyebabnya itu ada faktor. Faktor itu terbagi menjadi dua faktor. Ada faktor internal dan faktor eksternal. Di mana faktor internal adalah dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Apa saja itu? Dalam faktor internal, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Gimana sih sikap egois itu? Sikap egois itu contohnya itu kayak dalam sebuah perkelompokan, kerja kelompok di kelas. Dia mengerjakan tugas ini bersama-sama, tapi dia tidak mau membagi-bagikan jawabannya. Dia hanya mementingkan nilainya, ia tidak mau membagi kepada temannya, sehingga temannya ketinggalan dan ia itu mendapat nilai yang bagus. Itu tidak boleh. Karena itu dia sikap egois, mementingkan dirinya sendiri. Ia tidak mementingkan perasaan kawannya gimana. Itu disebabkan karena melanggar HAM, berbuat seenak. Sikap tidak toleran menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas keberadaan orang lain. Sikap ini mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain. Itu tidak boleh. Itu sangat harus kita jauhi, karena itu bisa membuat seorang menjadi sakit hati. Yang kedua, bagian eksternal. Ada faktor-faktornya di luar manusia, yaitu penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Jadi contohnya itu misalnya ada sebuah kasus di mana kasus ini tentang pembunuhan. Aparat penegak hukum ini atau komandannya ini tidak tegas, sehingga kasus-kasus pembunuhan ini akan terulang lagi untuk kedepannya. Mengapa demikian? Karena prinsip seseorang itu seperti ini. Kasus ini, saya membunuh ini, tidak lanjuti. Aparat ini tidak tegas, jadi saya bisa melakukan ini lagi. Rasa ingin melakukan kasus itu ada lagi bagi setiap orang, ada. Karena mereka sudah tahu komandan saya itu seperti ini, atau aparat penegak hukumnya seperti ini. Mereka tidak memperdulikan, maka saya harus bisa membuat kasus seperti ini lagi. Saya melakukan ini tidak ditindaklanjuti, saya tidak mendapatkan hukuman, saya hanya dikasih peringatan. Saya rasa kalau kasus pembunuhan itu tidak cukup untuk memberikan peringatan saja. Maka dari itu kita sebagai aparat penegak hukum, kita harus tegas supaya masyarakat itu tidak semena-mena melakukan tindakan yang membuat hati mereka itu senang tapi menyakiti hati banyak orang. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Dalam bermain teknologi ini contohnya HP lah. Semakin hari zaman semakin berkembang, di mana semua serba menggunakan teknologi HP. Kini kami pun seorang pelajar menggunakan HP untuk belajar. Di mana kami dulu waktu kami kelas 10 kami menggunakan aplikasi Google Meet dan Classroom. Dulu itu sangat sakit sekali setelah dengan menggunakan online atau daring. Kami tidak cukup puas dalam memahami materi. Bahkan pada saat belajar pun posisi kami dalam kamar tempat tidur, pakai celana pendek, terserah, tidak seperti pergi ke sekolah. Sekolah kan ada aturannya. Nah, ini kalau daring ini tidak enak sekali. Tidak memahami materi. Semua disuruh melihat Google. Kami tidak bisa memperdalami ilmunya dengan secara langsung. Di dalam teknologi ini
memberi pengaruh yang positif dan ada juga yang negatif. Dimana yang positif, jika ada tugas dikasih guru, maka kami sebagai pelajar ini kebanyakan minta tolong, minta bantuan mencari informasi dari handphone atau internet. Dan yang memberikan pengaruh negatif itu jika seseorang yang tidak pandai menggunakan teknologi ini, tidak pandai memanfaatkannya, maka itu akan berpengaruh pada pola pikirnya. Contohnya, ia menggunakan handphonenya dengan melihat film-film yang tidak layak ditonton oleh pelajar, yang bersifat untuk orang tua saja. Atau yang kedua, contohnya menggunakan HP dengan bermain sampai larut malam, sampai lupa makan, sehingga ia dapat mengakibatkan penyakit mah dan lambung. Karena apa? Karena itu tadi, dia bermain HP sampai tidak ingat waktu, sehingga ia mendapatkan penyakit mah dan penyakit lambung. Yang keempat, kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kesenjangan ini menggambarkan terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok dalam kehidupan kita masing-masing. Yang menyebabkan ini ialah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Apabila itu dibiarkan, maka itu akan terjadinya pelanggaran HAM. Misalnya perbudakan, pelecehan, perampokan, bahkan pembunuhan. Seperti yang saya bilang tadi. Sama contohnya dengan ketidaktegasan aparat penegak hukum. Jika ada kasus pembunuhan atau perampokan dalam suatu wilayah, ada yang namanya pembegalan. Jika kasus ini, jika aparat hukum, jika sebuah pemimpin tidak tegas dalam mengontrol wilayah itu, maka pasti akan ada orang yang melakukan pembegalan atau perampokan. Jika terjadi perampokan, maka banyak orang yang akan dirugikan. Bahkan nyawa pun bisa akan hilang jika orang korban ini tidak memberikan hartanya, maka si pembegal ini akan membunuhnya. Jadi kita itu harus tegas supaya terjauhkan dari perbudakan, pelecehan, dan perampokan, bahkan pembunuhan. Oke, yang kedua, kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Banyak sekali ya yang melanggar hak dan asasi manusia ini. Contohnya kerusuhan di Tanjung, penyerbuan kantor, penembakan mahasiswa, tragedi Semanggi, penculikan aktivis. Banyak di situ juga korban-korbannya. Bagian D, upaya penegakan hak asasi manusia atau HAM. Upaya apa yang akan diberikan pemerintah untuk menegakkan HAM? Dalam proses penegak hukum itu sangat mempertimbangkan dua hal, yaitu kedudukan negara Indonesia yang bersifat berdaulat baik secara hukum, sosial maupun politik. Harus dipertahankan dalam keadaan apapun, sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam Piagam PBB. Dan yang kedua, dalam pelaksanaannya pemerintah harus tetap mengacu kepada ketentuan-ketentuan hukum internasional mengenai HAM, kemudian menyesuaikan dan memasukkannya ke dalam sistem hukum nasional, serta menempatkannya sedemikian rupa sehingga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem hukum nasional. Dan pemerintah Indonesia juga melakukan langkah-langkah strategis, di mana langkah-langkahnya yang pertama adalah pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, dan yang kedua pembentukan instrumen HAM. Yang ketiga, pembentukan pengadilan HAM. Dan bagian kedua, upaya penanganan kasus pelanggaran HAM. Upaya yang dilakukan pencegahan pelanggaran HAM
Cara mencegahnya menegakkan supremasi hukum dan demokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran HAM oleh pemerintah. Ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat, lembaga politik. Keempat, meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM. Dan yang kelima, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok golongan masyarakat, maupun memahami dan menghormati pendapat masing-masing. Dan yang B, membangun harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia. Salah satu cara untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan menghindari diri kita dari sikap egois dan tidak terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap egois benar menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajiban sering diabaikan. Seseorang mempunyai sikap egois akan menghalalkan segala cara agar haknya dapat terpenuhi, meskipun caranya dapat melanggar hak orang lain. Upaya mengharmonisasikan dengan membentuk dukungan terhadap penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Demikian pemahaman saya tentang bab 1 ini. Kiranya kita semua dapat memahaminya, kita semua dapat mengerti hak, kewajiban, dan perspektif kita masing-masing. Semoga untuk kedepannya bagi pelanggar-pelanggar HAM itu makin berkurang. Semoga kita semua bisa memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin, tidak menggunakannya ke hal yang negatif, melainkan menggunakannya untuk ke hal yang positif. Baik, terima kasih. Jika ada kesalahan dalam kata-kata saya, jika ada kesalahan dalam pengucapan, jika ada kesalahan dalam penjelasan, jika ada kesalahan dalam memahami bab ini, saya minta maaf. Selamat sore. Dan sampai jumpa di tugas berikutnya.